Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram ajma'in wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wassahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'an malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala jami' arwah ahli kuburin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa sanabaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhawil huquqi alina khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh Ibrahim Ibnu Samir Al-Hadrami wa ila ruhi Syekh Nawawi Al-Bantani nafa'anallahu bi'ulumihima wa asrarihima wa a'ada 'alaina min barakatihima fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya dalam kajian fikih ibadah yang sudah beberapa bulan tidak membaca kitab Kasyifatus saja lagi ya teman-teman, karena mungkin biasalah ya, moodnya sedang naik turun, dan alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk mengkaji kitab-kitab peninggalan ulama-ulama kita dalam hal fikih ya, terutama karena yang kita kaji sekarang ini adalah kitab fikih yang termasuk cukup populer di kalangan masyarakat Nusantara karena dikaji di pesantren-pesantren salaf begitu. Ya, ini kitab Kasyifatus saja. Kemarin kita sudah membahas sampai bab air yang air yang sedikit. Jadi air ada dua, air banyak dan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit itu pasti bisa najis karena dia bertemu dengan najis atau tertimpa najis, meskipun air tersebut tidak berubah baik itu rasanya, warnanya maupun aromanya atau baunya. Nah, sekarang kita masuk ke air yang banyak, air yang tidak mudah najis begitu saja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa a'ta'ina min barakatihi wa nafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nanti insyaallah akan kami tampilkan lembar kitab naskah yang kami baca begitu, insyaallah di dalam video ini, supaya kita nanti bisa mengoreksi bersama, mengkritik ataupun memberikan masukan. Ada kalanya maknanya bisa salah, ada kalanya penjelasannya bisa salah, supaya bisa dikoreksi bareng-bareng begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu bi mulaqatihi an-najasata. Wal ma'ul katsiru, saya ulangi lagi, saya membacanya dengan metode ala pesantren ya, utawi iki-iku begitu. Wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh, air yang banyak itu la yatanajjasu iku ora bisa najis apa al ma'ul katsir bi mulaqatihi kelawan oleh ketemune al ma'ul katsir mau an najasata ing najis. Jadi air yang banyak tidak bisa dihukumi najis dengan hanya dia ketemu dengan najis begitu. Illa idza taghayyara, kecuali idza taghayyara nalikane berubah apa ta'muhu rasane banyu wahdahu halis suwijine ta'muh tadi. Kecuali kalau rasanya bisa berubah ya, karena najis tersebut, misalkan dia kemasukan tai cicak gitu, air itu bisa berubah rasanya menjadi rasa tai cicak begitu ya. Aulaunuhu atau utawa rupane banyu wahdahu halis suwijine rupa, atau warnanya bisa berubah.
Kalau tai cecak itu hitam putih, air yang bening tadi semula bersih bening begitu, lalu kemudian bisa menjadi hitam dan putih. Nah ini najis meskipun itu air yang banyak gitu ya. Aurihuhu atau ambune banyu, atau aromanya bisa berubah. Wahdahu halisu sini ambu. Ya sedikit bau begitu. Jadi kesimpulannya adalah air yang banyak, air yang 2 kulah sekitar, kalau ukuran kulah itu air yang banyak biasanya 60 persegi, 60 cm persegi itu sudah masuk air yang banyak. Jadi dikopok-kopok itu nggak masalah itu. Ay aqiba mulaqati, tegese ing dalem sak mburine oleh ketemune banyu an-najasata ing dalem an-najasata ing najis. Setelah dia ketemu dengan najis kok berubah, ya itu pasti najis airnya ya. Falau taghayyara, mongko lamun berubah apa banyu ba'da muddatin ing dalem sakwise sak mongso, jadi ada beberapa jeda, ada jedanya gitu. Lam yuhkam mongko ora din hukumi apa bi najasatihi najise banyu. Malam yu'lam dalam selagine ora din ngerteni apa taghayyur mau bi qauli ahli khibrati kelawan omongane wong kang kena dipercaya, wong kang ngerti khobar keadaane mau. Oh ya, maaf saya ulang. Malam yu'lam dalam selagine ora dingerteni bi qauli ahli khibrati kelawan omongane ahli khibrah, orang yang tahu betul itu, apa nisbatu taghayyurihi, nisbat berubahnya air tadi ilaiha kepada najis, maring najis. Jadi kalau misalkan air tadi berubah ya, air tadi berubah tetapi perubahannya tidak diketahui apakah itu karena najis apa tidak, kecuali memang ada orang yang tahu betul bahwa itu adalah perubahan air yang berubah dikarenakan najis, maka itu baru dihukumi najis. Tapi kalau berubahnya tidak dikarenakan najis atau tidak diketahui, meskipun secara faktanya itu karena najis, tapi tidak diketahui karena kalau itu berubah karena najis, ya maka nggak bisa dihukumi najis, kecuali ada orang yang betul-betul tahu lalu kemudian memberikan kabar, memberikan informasi bahwa air itu berubah memang karena najis, maka nggak bisa dibuat bersuci gitu. Wa kharaja lan kejaba, kecuali lain halnya bil mulaqati kelawan ketemu ma apa perkara apa banyu lau taghayyara kang lamun apa birikin najasati kelawan ambune najis allati ala syati kang tetep ing ngatasé pinggirane banyu mestine nggih likur biha krana parke najis minhu sangking banyu. Misalkan ada satu ember begitu, lalu kemudian ember tersebut ditaruh di dekat kotoran sapi misalnya, atau sumur yang enggak ya pokoknya yang realistis aja ya, bak mandi atau kamar mandi yang kemudian sebelahnya ada kandang sapi. Nah biasanya itu kan kandang sapinya menyisakan berbagai macam kotoran sapi yang baunya luar biasa. Lalu kemudian aroma kandang sapi itu mencampuri ya, mempengaruhi aroma dari air yang ada di bak mandi tadi. Maka itu enggak disebut air yang najis, karena syarat dari najisnya air itu adalah perubahan dikarenakan pertemuan antara najis dengan air tersebut, bukan karena aromanya, bukan karena udaranya. Fa innahu mongko sak temene rihun najasa. Fa innahu mongko sak temene banyu layan jusu iku ora dadi najis apa banyu li adamil ittisali krana ora anane sesambungan, karena enggak sambung ya, enggak ada pertemuan ya, enggak ada ittisal begitu antara air dengan najis. Bali mujarrad istirwahin balik krana mligi metune aroma, metune ambu. Ya, jadi udara itu tidak bisa mempengaruhi status hukum air yang suci.
nggak bisa menjadikan air yang suci menjadi najis, itu nggak bisa. Wal muradu utawi kang den karepake bitaghayyuri kelawan owah iku kullul ma'is kabehane banyu. Amma idza ghayyarat, anapun dalam nalikane ngowahake merubah apa an najasatu najis ba'dahu ing sebagiane banyu duna baqihi, ora sekeri ini utawa sisane banyu kang liya. Jadi misalkan ada satu najis yang merubah satu titik air saja, sementara yang lain itu masih suci, nggak terkena efek sama sekali sama najis itu. Wa kana hadzal baqi, wa kana lan ono apa hadzal baqi ikilah sing keri mau, ikilah sisane mau kullataini iku rong kula. Fa innahu mongko sak temene banyu apa hadzal baqi tadi la yanjusu iku ora bisa najis apa hadzal baqi. Jadi misalkan ada satu najis yang tai cicak yang kemudian jatuh kepada kulah itu bak mandi ya, yang berisi air penuh. Lalu kemudian si tai cicak tadi hanya menempel atau hanya mengenai sebagian kecil dari air yang ada di seluruh kulah tadi. Sementara yang lainnya itu masih ada di sebelahnya, itu yang lainnya masih ada sisa 2 kulah ya, air yang banyak maksudnya. Dan itu nggak terpengaruh efeknya, maka yang najis hanya air yang terkena titik tadi, terkena terkena tai cecaknya tadi. Balin najisu, bali utawi kang najis, huwa hiya an najis iku al mutaghayyiru, iku banyu sing owah faqat mangko bloko. Jadi yang najis hanyalah air yang terkena efek dari najis yang jatuh kepadanya. Kalau misalkan ada air 1 kulah atau 2 kulah atau air yang hukumnya air banyak ya, lalu kemudian kejatuhan tai cicak dan air tersebut tadi hanya sebagian titik saja yang terpengaruh, entah itu berubah di rasanya, warnanya ataupun di baunya, sementara yang lain itu enggak terpengaruh sama sekali ya, masih bening-bening saja, masih biasa-biasa saja, maka yang dihukumi najis adalah titik yang terkena najis tersebut. Yang enggak berubah ya enggak najis lah. Wala yajibu lan ora wajib apa attaba'udu ngedohi fihi ing dalem banyu anin najasati saking najis biqadri kullataini kelawan kadar 2 kula. Jadi nggak harus dipisah jauh-jauh ya. Bali ya juzu balik wenang apa al-iqtirafu, nyawuk itu apa? Nyiduk itu apa ya? Nyawuk itu. Bahasa Jawanya nyawuk. Min janibiha saking arahe najasa, sisinya najasa. Wala farqa fit taghayyuri bin najisi bainal katsiri wal yasiri. Wala farqa lan ora ana bedane fit taghayyuri ing dalem perubahan banyu bin najisi sebab najis, bainal katsiri ing dalem antarane banyu sing akeh wal yasiri lan banyu sing sithik. Jadi apapun yang terjadi dengan air, kalau itu berubah disebabkan oleh najis, maka entah air itu air yang banyak maupun air yang sedikit ya tetap najis hukumnya. Wala baina kaunihi lan ora ana bedane ing dalam antarane anane taghayyur bil mukhaliti kelawan perkara sing nyampuri, awil mujawiri utawa perkara sing nyandingi. Jadi najis itu ada yang sifatnya mencampur air, artinya kalau sesuatu najis itu mencampur air dia nggak bisa kelihatan, mencampur nggak bisa dipisah gitu. Seperti halnya kotoran yang ketika air itu diudek diudek itu apa ya, diudek ya, diaduk-aduk begitu, itu nanti kecampur larut begitu, itu namanya mukhalid. Atau al-mujawir itu yang yang menyanding. Jadi misalnya minyak itu kalau dicampur air dia akan tetap terpisah, nggak bisa menjadi satu, nggak bisa larut begitu. Nah itu kalau
mulaqat itu bertemu, ya tetap najis. Wala bainal mustaghna anhu, lan ora ana bedane dalem antarane banyu kang ora dibutuhake, wa ghirihi lan banyu lan saliyane mustaghna anhu. Wala bainal mayitati, lan ora ana bedane antarane batang bangkai ya, allati la yasilu kang ora mili apa damuha gedhe batang, wa ghiriha lan saliyane al maitah allati yasilu damuha. Jadi enggak ada bedanya. Kalau misalkan memang itu najis ya najis. Li walati amrun najasati, karena abote urusan najis. Jadi najis itu ada yang ada begini, ada najis yang makfu, ada yang najis yang tidak dimakfu. Akan tetapi pada dasarnya hukum asli najis itu nggak bisa dihilangkan. Misalnya begini, urusan najis yang berkaitan dengan najis yang sedikit, misalnya ada darah yang menempel di dalam baju, tetapi darah itu hanya sekedar sebesar bola mata ayam. Nah itu menurut jumhur ulama najis tersebut dimakfu, tapi tetap najis. Atau misalkan ada kain baju yang terkena tai cicak tapi sudah kering, nah hukumnya najis tapi tetap dimakfu. Nah ini itulah farqa fit taghayyuri bin najisi bainal katsiri wal yasiri. Tapi ini persoalan yang kita bahas adalah air ya. Air itu meskipun sedikit atau banyak tapi berubah ya najis. Ataupun dia terkena najis yang mukhalid, yang mencampur, atau yang mujawir, yang tidak mencampur tapi bersandingan begitu, kayaknya seperti minyak dan air, ya tetap najis. Kok ada minyak yang najis? Iya, minyak yang terkena najis terus kemudian dicampur dengan air, airnya juga akan najis begitu. Misalnya begini juga. Contohnya mukhalid apa? Kencing. Itu mukhalid. Karena diaduk-aduk itu larut dia. Nah itu tetap najis. Atau misalkan ada bangkai yang nggak ada darahnya. Kalau airnya sedikit ya najis. Ataupun bangkai yang ada darahnya justru malah membuat najis. Karena urusan najis itu nggak bisa dihukum itu najisnya hilang selama belum disucikan. Akan tetapi hanya bisa dihukumi makfu atau tidak. Akan tetapi di dalam air ini kayaknya nggak ada deh istilah makfu di dalam najis yang dimakfu di dalam air itu nggak ada. Biasanya yang dimakfu itu ada di selain air, entah itu badan maupun pakaian ataupun tempat. Ya kira-kira begitu. Insya Allah akan kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Walau kana at-taghayyuru takdiriyan fi an waqa'a fil ma'i, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.